Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Rega Saputra, peserta Lacar CPNS Gelombang 3 Angkatan 19 Kelompok 4. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Usman SHMH selaku penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Hermanto Simanjuntak, AMD IPS HMM selaku mentor saya di UPT, dan Ibu Nurlaila Lubis Eshum Mkom selaku coach yang telah membimbing saya dalam proses perancangan aktualisasi ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi aplikasi prosedur kunjungan di Lapas Kelas 2 Cibinong melalui pembuatan video konten. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, banyak lembaga pemerintah telah beralih ke solusi digital untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Maka penting bagi Lapas Kelas 2 Cibinong untuk mengevaluasi dan memperbarui inovasi digitalisasi sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ada dalam lingkungan kerja. Yang mana yang pertama adalah belum maksimalnya keamanan di area parkir pengunjung. Yang kedua, banyak pengunjung yang tidak mengetahui prosedur kunjungan. Dari isu-isu tersebut, saya menggunakan teknik menepis isu USD, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth, untuk menentukan prioritas utama isu yang akan diselesaikan. Dan hasil dari teknik menepis isu USD ini didapatkan itu dengan prioritas utama untuk diselesaikan, yaitu banyaknya pengunjung yang tidak mengetahui prosedur kunjungan dengan nilai urgensi 5. Berikut ini adalah hasil survei dari pegawai Lapas Kelas 2 Cibinong terkait banyak pengunjung yang tidak mengetahui prosedur kunjungan yang digunakan sebagai data dukung pemberi nilai 5 pada teknik menepis USD. Di sini saya menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui sebab dan akibatnya terjadi isu ini. Jadi akibat dari banyaknya pengunjung yang tidak mengetahui prosedur kunjungan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, pegawai yang kurang mengedukasi, lalu dalam metodenya bentuk penyampaian informatif kurang efektif, dan masih ada prosedur yang tidak tersampaikan. Untuk pemecahan itu saya telah membuat 3 alternatif gagasan, yaitu yang pertama optimalisasi publikasi prosedur kunjungan di Lapas Kelas 2 Cibinong melalui pembuatan video konten. Maka dari itu untuk judul rancangan aktualisasi saya adalah optimalisasi publikasi prosedur kunjungan di Lapas Kelas 2 Cibinong melalui pembuatan video konten. Berikut adalah rencana kegiatan saya dalam masa aktualisasi. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan coach dan mentor terkait rancangan aktualisasi saya. Jadi kesimpulan dari paparan saya adalah isu yang menjadi prioritas utama berdasarkan teknik menepis isu USD adalah banyak pengunjung yang tidak mengetahui prosedur kunjungan. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rega atas paparannya. Selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan atas apa yang sudah disampaikan oleh peserta. Waktunya 5 menit, Bapak, disilakan dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu. Yang kami hormati Bapak Penguji Pak Ali Usman SHMH dan Ibu Coach Ibu Nurlaila. Ini mungkin yang kedua kali saya menjadi mentor dengan para peserta yang kebetulan Lapas Cibinong ini mendapatkan 4 orang CPNS, Ibu. Yang pertama berangkat mungkin dari Muhammad Rifki Rega, mengapa mengambil aktualisasinya dengan judul optimalisasi publikasi prosedur kunjungan di Lapas Kelas 2 Cibinong melalui pembuatan video konten seperti himbauan dan media sosial. Mungkin dengan inovasi ini menjadi terobosan untuk memberitahu para pengunjung secara berulang agar ketika para pengunjung tersebut masuk ke area penggeledahan meminimalisir adanya barang-barang yang terlarang yang sudah diingatkan di area pendaftaran masuk lagi ke dalam penggeledahan barang dan badan, gitu. Demikian. Ada lagi yang ingin ditambahkan, Pak?
Sementara itu sih. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Mentor atas penguatannya dan dukungannya kepada peserta kita. Selanjutnya, kita akan memberikan waktu kepada penguji, Bapak Ali Usman, untuk memberikan tanggapan, saran, dan juga tanya jawab dengan peserta. Waktunya 10 menit maksimal, Pak. Disilakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu Kos dan selamat siang Pak Hermanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Muhammad Rifki ya. Jadi Selamat siang, langsung ya Bapak. ke substansi saja ya. Ini terkait dengan judul yang diambil ini optimalisasi publikasi prosedur ya. Dengan di lapas 2A Cibinong melalui pembuatan video. Nah, untuk Mas Rifki ini apa sih pertimbangan atau dasar kepedulian Mas Rifki mengambil salah satu isu ini dan menjadikan isu prioritas bagi lapas kelas 2? Begini Pak, karena selama saya tiket di penggeledahan masih banyak barang-barang yang digeledah dan ditahan di P2U karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada di lapas kelas 2 Cibinong Pak. Dan barang-barang tersebut kebanyakan yang tidak tertera pada banner yang ada di informasi lapas kelas 2 Cibinong Pak. Jadi saya ingin membuat suatu video yang mencakup banyak lebih banyak barang yang tidak boleh masuk ke dalam area kunjungan, Pak. Artinya untuk saat ini publikasi atau terkait dengan prosedur ini kan biasanya kalau begini, biasanya kalau di kita instansi kan ada websitenya, ada website kan ya? Ada, Pak. Ada website, ada. Nah, di situ dimasukkan nggak terkait dengan prosedur ini, sehingga masyarakat bisa tahu. Ada nggak? Yang saya maksud informasi terkait prosedur itu sudah masuk di sini belum? Sehingga ketika masyarakat membuka, dia tahu waktu terkait Ya, dengan syarat. Ya. Adanya seperti ini? Ya. Yang kamu membuat videonya gitu ya? Terkait barang-barang yang dilarang. Videonya kan layanan kunjungannya juga kan? Terkait barang-barang yang dilarang masuk area kunjungan, Pak. Gitu, tapi di judulnya, loh kemarin kamu nggak bilang itu deh ke saya deh. Di rancangan kayaknya nggak. Kunjungan itu mencakup barang-barang yang tidak boleh masuk, jadwal kunjungan dan aturan berpakaian bagi pengunjung, Pak. Jadi lebih ke prosedur dalam berkunjung, Pak. Bukan alur kunjungan. Ini maksud saya biar lebih spesifik, nanti ketika aktualisasinya lebih mudah, maksudnya itu aja sih arahannya. Ya, Rega, SOP prosedur kunjungan. Ada, Ibu. Ya. Berarti prosedur bisa mengacu ke SOP itu. Ke prosedur kunjungan, Pak. Ya, jadi kan kalau memang proseduran ini kan jelas, berarti diambilnya apakah dari peraturan Menteri, Kemenkumham, atau hanya menggunakan surat edaran lapas misalkan. Nah itu nanti di bawah itu di akhir video bisa konten itu bisa ini loh dasar hukumnya, itunya bahwa aturan itu memang ada, itu berdasarkan tuh untuk penguat kontennya, seperti itu maksud saya. Jadi aplikasinya tentang apa lebih spesifik disebutkan ya, karena di sini kan saya membacanya dalam bentuk video gitu kan, kontennya dalam bentuk video. Nah kontennya ini nanti lebih dispesifikkan lagi terkait dengan alurkah atau aturan-aturan yang tadi SOP yang dimasukkan ke video itu, mungkin kewajiban atau larangan itu yang berkunjung, itu aja Mas, gitu. Karena kan nanti publikasi ini kamu akan masukkan kemana, akan publis kemana video konten ini, apa isu yang kamu angkat ini kan optimalisasi. Kalau bicara optimalisasi sementara publikasinya hanya internal, apa mungkin bisa optimal? Itu pemikiran saya seperti itu. Kalau tidak menggunakan media lain. Apa saran dari coach, saran dari penguji juga perlu diperhatikan ya, menjadi catatan bahwa juga harus dimasukkan ke dalam media selain tadi PTSP gitu ya. Dan itu mungkin diuraikan di dalam rancangan kegiatan ya, rencana kegiatan. Grafisnya nih. Jadi nanti tinggal satu lagi tambahkan videonya seperti itu. Siap. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya Bapak penguji, dan juga waktu dan
penguatannya untuk Bapak Mentor. Terima kasih Pak, dan juga kepada Rega. Ya, silakan diperbaiki apa yang sudah menjadi catatan oleh penguji. Gitu. Saya akhiri sesi ke-8 pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hermanto, Mas Terima kasih Rifki. Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Yuk, sukses. Assalamualaikum. Salam. Salam.